Let's start. Kali ini aku akan membahas tuntas. Tidak tuntas banget ya, tapi ya aku bahas bisaku sendiri, bisaku. Dan bahas secara detailnya dengan perspektif diriku, ya kan, dengan aku sendiri. Ini ngelantur untuk bahas tuntas aja. Bahas tuntas, bahas teori, bahas apapun, kita bahas satu video ini. Kita bahas satu persatu, ya kan? Satu persatu nanti gimananya. Dan kita bahas santai saja, ya kan? Kita mulai nanti, kita mulai bahas tuntas review. Oke, kita mulai. Yang pertama, sini itu ada namanya satu kepala dari akademi, ya, akademi kolase ya, kolase akademi. Ini aku curiga, si orang ini tuh adalah orang yang antara baik dan jahat, ini netral. Jadi kita bisa kan tuh asumsi dia tuh seperti kayak manajemennya si Akademis Akademi ini, mempunyai manajemen si Akademi ini. Jadi dia mempunyai tanggung jawaban dari Akademis Akademi ini. Itu pertama, dia bisa jahat dan dia bisa jadi baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Guruan sama itu pernah berbicara dengan orang ini? Pernah. Itu yang kedua. Apakah dia dapat percaya orang ini tuh, kita masuk orang ini, ya orang ini tuh dapat percaya. Nah, pertanyaanku hanya satu. Siapa sih orang ini? Aku punya asumsi, punya prediksi bahwa orang ini tuh adalah, yang pertama adalah prediksiku adalah ayahnya Hotaru. Ayahnya Hotaru. Ini ayahnya Hotaru. Yang kedua adalah bukan ayahnya Hotaru, melainkan adalah kepala kolasi akademi. Ya, kolasi akademi ya. Kepalanya si Akademis Akademi ini kan. Dia dan dia netral. Dia bisa baik, bisa jahat. Dan dia bisa ya kayak Kamler Gezer lah ya. Tapi nggak tahu ini jadi Kamler nih kayaknya netral nih. Netral. Nanti di speed off atau TTFJ ini pasti akan muncul kembali. Nanti di episode berikutnya 30-an, 40-an ini bisa disinggung lagi, lebih dalam lagi, ya kan? Ya, kalau mau ke intinya tuh ini lebih inti lagi, villainnya lebih inti lagi. Bukan villain tapi netral ya. Aku curiga nanti yang membantu si Hotaru ini orang ini. Oke, kan belum tahu nih ayahnya Hotaru itu siapa ya. Entah tuh pergi kemana atau gimana. Nah ini untuk soal asumsiku tuh seperti ini asumsiku. Terus yang kedua, kita bahas masalah acting, nggak masalah ribet, masalah acting. Jadi aku bilang tadi, di video sebelumnya, itu kalau Rini Kudo adalah actingnya terlalu berlebihan. Lihat ya, actingnya berlebihan banget deh, si Rini Kudo nih. Dia ketawa sambil kaget. Ekspresinya terlalu dipaksakan dan tidak terlalu memorable menurutku. Yang paling keren tuh menurutku Hotaru sama si Renggejo ini. Dia meskipun Renggejo itu kayak mencoba actingnya tuh natural, mencoba. Tapi sedangkan si Rene Kudo ini nggak mau mencoba, dia mau main aman dan kakunya ini, bukan kaku ya, tapi dipaksakan lah actingnya. Aku mau tahu actingnya India nih Mahabharata itu kan kakunya di Mahabharata, dia directionnya tuh bener matang sekali directionnya. Jangan si Rene Kudo meskipun tepat ya, angle-nya tuh tepat, directionnya tuh tepat, tapi secara ekspresi itu nggak bisa dibohongi.
ekspresi itu bisa dipaksakan. Ketawa ya, ya kan, itu dipaksakan banget, ya kan. Memang kalau masalah acting itu sulit dan harus dipelajari secara mendalam, harus riset beberapa kali, ya kan. Actingnya begini kurang pas, harus begini, begini kurang pas, harus begini, begini kurang pas, harus begini. Gimana kau harus melakukan seperti ini, begini. Kalau aku acting mungkin kaku dan kurang bisa mendalami, kan. Kecuali kalau misalnya awalnya seperti ini, aku bisa acting secara natural tuh bisa. Kalau keinginan diri sendiri. Tapi kalau misalnya dipandu oleh si direktor, si kata-kata kucing, ya sulit. Nah ini contohnya Rene Kudo, tidak konsistensi, kurang konsistensi lebih tepatnya itu. Nah untuk Taro dan kawan-kawannya tuh ya, kecuali Rene Kudo ya masih oke lah, masih bisa ya. Tapi gue kelihatan namanya Sabimaru Suruhara karena sudah memperbaiki Isaac kan. Apa tidak menampilkan sini itu di sini? Kenapa? Apakah durasinya tidak ada atau selalu membuang waktu, membuang durasi? Nah, gue setuju kalau itu membuang durasi, tapi gue nggak setuju kalau tampilan itu tidak ada. Nah itu, oke. Karena begini, kalau misalkan sesuatu yang ada, mungkin lo bisa katakan, oh ini ada, tapi dilihatkan secara visual aja, visual cepat aja. Ini loh Sabimaru, ceklek. Nah loh Rene Kudo, Rengge Ijo seperti ini. Nah, lalu bisa, kalau cepat Rengge Ijo ya kan. Nah seperti itu. Karena agak Sabimaru sih, kurang mendapatkan esensinya di sini sih. Memperbaiki aslinya tuh apa ya kan? Terus Sabimaru tuh karena oke. Lanjutnya lagi. Nah ini salah keduanya apa namanya, si Rene Kudo ini paksa banget, dia ketawa ambil ya kan. Lo kenapa lo ketawa? Si Rene Kudo bilang, Rene Kudo kan, nah gue lo suka hantu kok, ya kan. Begini ya, Rene Kudo kan orang takut hantu, tapi dia usah nggak takut hantu nggak salah ya. Oh sih terlalu berlebihan sih ekspresinya sih, tidak natural. Ada natural lewat hantu ya. Soalnya sih biasa-biasa aja secara ekspresinya. Kenapa harus senyuman ya? Soalnya nggak takut hantu. Oh ya lampeng-lampeng aja, biasa-biasa aja. Wah, seperti ya dia agak lain tuh kan. Nah itu agak lain tuh maksudnya, aduh nggak ada serem-seremnya nih. Ya kan, wah pas itu kan si pocong memang nggak ada serem-seremnya. Tapi ketika si Rangga sebagai tuyul itu serem, kaget ya kan. Siapa sih masa sih apa, aku lupa tuh yang dua orang itu kan, itu takut nggak tahu lah, bahkan lebih serem lagi kan, bangunan serem lagi. Nah itu pokoknya kan mah soalnya sih ya lo jangan ketawa ya, harusnya bisa aja, kaget dan ketawa begitu ya. Begitulah, kurang sih menurut gue Rene Kudo ini, nggak, kurang serk sih menurut gue, kurang serk. Mau pakai semua sih yang serk ya silakan, ini opini gua ya, dan lo nggak ini opini secara subjektif bukan secara objektif ya kan. Kurang suka sama si actingnya Rene Kudo, meskipun beberapa titik scene itu gue suka, beberapa titik scene, beberapa scene belakang senyum dapat, tapi kurang konsistensi aja itu. Terus yang kedua adalah orang ini. Nah, aku maksud adalah datang kucuk-kucuk melempar lempar si tempat untuk menyembah ini, atau sembahan atau tempat memuja, tempat di gua tersebut ya kan, taruh aja di situ. Nah kalau sosok yang namanya tuh Magam Karari sama si Beroso ini. Nah, Karari ini itu adalah si Fairy dan juga Fairy sama Nurs ya. Nurs perawat, ada perawat dan juga peri. Jelas itu ya Fairy Malgam. Jadi Fairy Malgam kok dirusuk oleh mereka berdua ini.
Dan kalau misalnya kalau birosol itu birun juga parasol itu ketika menjadi malgam itu menjadi karakasa obage malgam. Dan itu menurutku ya masuk akal tuh, seperti kayak si yokai yang lainnya. Oh, di Jepang kan namanya yokai, setan lah, hantu lah ya, hantu Jepang lah, begitu. Itu menurutku ya lumayan bagus menurutku, tapi kurang menarik ketika Atropos itu jadi oleh mereka di Malgam, itu kurang kurang intimidasinya masih kurang ada namanya tuh, kata mau tensinya mau naik ini tapi nggak jadi naik tensinya. Pada saat kamu itu lakukan sesuatu ke ini percobaan ini orang-orang ini Atropos malah lebih emas, maksudnya lebih kayak kejam, lebih lagi lebih powerful lagi, intimidasinya lebih itu loh, lebih nendang menurut gue. Oke. Nah, jelas seperti ini sih serem, lumayan serem sih. Ada sih fire-nya sih biasa aja sih menurut kurang apa ya, kurang bisa yang namanya tuh kurang aja sih menurut gue. Kita lanjut nih yang paling istimewa nih, yaitu Starsen Hoshino. Ini menurutku adalah karakter favoritku di Gacha, meskipun yang adalah guest star tapi gila actingnya dewa banget. Ini si Takaya Aoyagi ini keren, mampus nih ini Takaya Aoyagi ini ya keren actingnya. Bahkan aku bilang Takaya Aoyagi ini track recordnya nih, jam terbangnya nih jauh lebih banyak bandingkan acting lain. Apalagi actingnya Tokyo S ya kan di Kamen Rider Kids ya kan, ini jam terbangnya cukup banyak dibandingkan dia. Si Tokyo S ini keren. Dia untuk mengeluarkan acting dari jaga-jaglernya di Ultraman Z sebagai Bikura, ya kan, itulah. Tapi ada kerasa sedikit sih, ada jaga-jaglernya sedikit menurut gue, ada sedikit rasa jaglernya. Nah itu menurutku kurang sih menurut gue. Akhirnya menurutku ya berusaha mengeluarkan tapi nggak bisa, dia terjebak dalam karakter juggler. Nah itulah kalau misalnya ya seperti Iron Man punya Robert Downey Jr. kan, dia terjebak dalam acting dari Iron Man tersebut, dia nggak bisa keluar dari Iron Man tersebut, si Tony Stark itu, si Robert Downey Jr. tersebut. Nah dia acting di Oppenheimer berusaha mengeluarkan actingnya dari Tony Stark, si ini Iron Man berusaha keluar tuh. Dan dia di Oscar itu ya bersyukur dia juara Oscar sebagai nggak salah sebagai supporting actor ya. Aktornya sendiri tuh si Cillian Murphy ya kan, sebagai si Oppenheimer sendiri. Nah itu keren tuh, si Robert Downey Jr. tuh sebagai supporting actor, dia berusaha mengeluarkan dari Iron Man tuh keren di Oppenheimer. Sama seperti Takaya Aoyagi begitu. Dia ingin berusaha menjadi juggler tapi nggak bisa. Dia nggak bisa keluar dari zona itu. Nah itulah. Langsung. Nah ini ketika kami-kaminya tuh seperti ini ada. Nah kalau nggak salah ini Jupiter. Ini Grand Saturn. Ini tuh Merkurin. Dan ini tuh adalah Kinki Ravina nih. Kinki Ravina. Dia itu untuk bukan mencahayai ke One Ledge Umbrella kan. Itu keren banget sebenarnya. Dan nah itu kan gimana? Kinki Ravina, Merkurin tuh kan. Tuh, keren dia. Nah, lalu setelah dia mencahayakan ke One Ledge Umbrella atau si Berosol ini, Kemi ini, lalu dia si Hotaro tiba-tiba kartunya keluar sendiri tuh, si Fire Mars ini, ya namanya Fire Mars Kemi kan, menuju si namanya Rosary Beach House ini, kalungnya si Starsen Hoshino ini. Dia masuk satu beach yang terakhir tuh, Rosary terakhir, masuk manik-manik terakhir ya kan, beach terakhir, masuk wah
keuanganku meningkat nih, menjadi perfect nih. 5 ini nih. Ini. Nanti si 5 ini nanti dipakai oleh episode selanjutnya di Otaro Chinose. Si siapa Patina Gacat kan, dipakai lah nanti si Ken kami ini. Kenapa dipakai? Tuh keren banget loh, dipakai tuh. Kenapa enggak? Sportsnya tuh itu gimana tuh? Gokil sebenarnya, gokil banget sih, gokil banget. Si Warmas ini masuk situ dan ya sampai tuh satu keren banget ya, detail banget ya. Pas saat ini masuk ke sini, dia pegang Oshino ini megang di kongnya kayak panas. Wow, kayak ada fire mas panasnya si mata Mars ini tuh kerasa. Wah, panas. Bentar kan dia belum, dan dia kan ini kan mulai masuk nih, belum redam menjadi batu yang ini panas nih. Nah itulah, lepas itu, nah tinggi ini tuh bagus banget nih. Kenapa nggak dipertahankan tadi? Kenapa harus? Makanya tadi tidak konsistensi Rene Kudo ini, makanya itu sayang sekali. Lalu selanjutnya, nah ini pada saat dia ke tempatnya Star Hoshino, dia menceritakan masa lalunya. Dia lagi makan bersama orang-orang, lagi makan yang normal, dia makan pop mie. Itu lucu banget, kocak banget, bener kocaknya habis gitu. Makan mie ya kan, wah gila sih makan mie. Ya kan, makan mie, ini keren banget makan mie. Dia selalu fokus tuh makan mie. Selalu itu dia pergi ke tempat ritual ya, rasakan bahwa dia tuh pas dia megang ke sungai apa danau ya, buat situ air tuh panas banget, kakinya tuh melangkah, airnya tuh panas banget, lo udah jatuh lah ke tebing ya, terjun ke sungai lah, jatuh. Dan ketika dia jatuh itu ini ya, itu kelihatan banget namanya ini tuh patungnya apa bonekanya, ada apa namanya bahan materialnya, bahan apa ya, kayak lo kalau misalnya acting jatuh, misal lo jatuh beneran, ada bonekanya nih, ini kelihatan banget ini ya, ini ngaran ini keren banget, apa bahan penggantinya sih Star Hoshino, tidak natural. Kalau misalnya di Jepang itu natural banget, ada matras ya kan, jatuh tuh matras tuh keren banget tuh. Lagi pasti yang Impossible yang The Reckoning 41 kan, dia terjun pakai motor, meluncur atas tuh, dia meluncur pakai ada pengamannya itu jatuh kan. Untuk effortnya sih gila sih, tapi menurutku ya filmnya apakah bagus itu enggak, filmnya tuh biasa aja, meskipun tuh bagus banget effortnya kan, dia pakai matras gede kan, tebel tuh kan, tuh dia keren banget tuh, effortnya gede banget tuh, maksudnya kelihatan nih patungnya dan nih. Nah itu kan lagi-lagi ya, nih bukan Star Hoshino nih katanya, nih tangannya ini kayak bisa tekan patung nih, untuk boneka nih, ini keren banget kan, kurang natural kan, kurang bersamanya series kan, masih untung series bukan film. Kalau film mungkin ada mantrasnya tebel tuh. Nah itu lanjut kita kayak Oliagi, sebentar masih ada ada si Takoyaki ini masa kayak jatuh ya kan, wah jatuh nih, lalu dia menemukan namanya sebuah namanya beat house yang pertama itu ya kayak manik besar itu, kayak menggapai sesuatu apa namanya seperti ini ya kan. Nah, ada warnanya putih, warna kuning, orange cahaya, berang kristal cahaya ya kan. Itu keren banget nih. Ini gue paling keren ini adalah biru sih, biru, karena cahaya biru lightning itu keren banget nih. Tapi ini yang paling suka biru ini kayak susu putih, yang kayak kuning, orange, kayak lemon, yang kayak jeruk, ini kayak diamond kristal yang ada di tempat-tempat itu. Dan ini ya
ini tuh diaplikasikan di tempat ketika debut menjadi Patina Gachar. Ini warnanya. Oke, lanjut lagi ya. Oke, sebelum itu, pas itu dia, wah aku loh seperti kayak dewa. Wah aku loh dukun seperti dewa. Aku kayak ngusir jantung bareng kita lawan apa namanya? Agam Fire Malgam, Arkasa Aubagam Malgam kalah sama Perfect Star Wave-nya si Sino ini. Pental dia pingsan ya kan. Nah, tuh kalah tuh. Makanya dia ingin mencari yang dalam Malgam. Aku lupa tadi ya, ada sosok seorang itu yang datang itu ngintip ya, menuju ke tempatnya si Terosino. Sorry, Sendawa. Lalu dia nggak tahu apa tuh mental Malgam sih. Ya kan, mental Malgam. Dan tuh menurutku mental Malgam itu adalah sosok yang kuat. Apalagi Commander sebelumnya adalah Fox kan. Fox itu adalah satu yang menurutku Fox itu salah satu yang krusial. Ketika memakai mental Malgam, lo harus bisa menggabungkan satu unsur, jadi bisa 959. Nah, kalau saya tuh sepakai sama Commander Valvard ya, namanya Anertel Malgam kan. Nah, begitulah. Kita lanjut ke debut dari Patina Gachar. Menurutku ini ya seharusnya tuh begini. Coba ini adalah ini dimensi atau ketika masuk ke apa ya, dimensi atau realmnya atau masuk ke sistematikanya atau masuk ke kayak semacam alkemi plus tekniknya itu kan ada. Di video sebelumnya aku bahas tekniknya secara singkat, sekarang aku bahas ini secara luas, secara meluas lagi nih. Nah sekarang secara CGI ini tuh ya kurang gimana masih kurang ya, meskipun ini kabarnya burik tapi ya tolong aja nih. Cara kita melihat sini tuh itu bagus banget ya, sepertinya tuh masih kurang bisa nyata banget ya. Ya bisa dinikmati. Itu ada shining biru nih kan. Ini sekajatnya banyak keren banget sih. Ini sesuai bodinya sih kayak mainan banget nih. Ini datang nih sih kereta api mengelilingi sih ini. Lagi mengelilingi dan cetas ini satu nih ya, 1 2 cetas keren banget. Ada belian-beliannya, ada belian kayak gini itu keren banget menurut gue. Ini berbagai keren banget menurut gila tuh, mewah banget ya kan, seperti kayak Commander Legend ya kan. Ada kristalnya, ada jewelry-nya. Keren banget, gak Legend ini. Ini indah banget menurut gue. Kalau bilang Legend, ini lo baru indah. Ini baru elegan. Seperti Commander Semper sama Git. Ini baru elegan, indah. Ini baru debut yang indah. Ayo lagi. Nah, ketika dia akan seperti itu, dia zoom out, dia masukkan tempel seperti di video sebelumnya bilang. Lalu ada keluarlah si Hopper One, si crossover itu. Nah, itulah. Oke, pilotnya langsung dia ini keren sih. Ini adalah paling keren. Gila sih. Karena misalnya dibuat wallpaper, dibuat fan art, dibuat gimana, jadikan wallpaper, ini bagus banget wallpapernya nih. Bagus banget wallpapernya ini. Ini jadikan wallpaper banget nih. Makanya Patina Gachar sebagai ini hampir sempurna nih. Di formnya nih hampir sempurna. Terus ketika dia debut ya, dia angle-nya tuh dari bawah samping miring ya, udah ke zoom ke atas di sini. Wah keren banget ya. Ada shining-nya, lighting-nya keren banget, gokil. Lalu dia melawan untuk angle-nya dari bawah, sosok 2 Malgam dia tuh ke atas, dia meluncur. Wih gila tuh, koreografinya gila banget, koreografi fightingnya dengan kayak melayang-layang gitu, kayak akrobatik gitu. Namanya di akrobatik fighting tuh ada akrobatik fighting, dance fighting, terus like elegan fighting itu ada. Ini sesuatunya ada akrobatik fighting, ini keren banget.
ini baru efeknya menurutku elegan dan maksimal. Terus ini ya masih ini ada particle effect sini, ini ada ledakan ya kan, ledakan di sini. Ini bagus banget ini. Daripada kemarin sejanya kemarin itu sejanya tuh kaca kadul, amburadul juga, aduh nggak parah sih menurut gue, parah sih. Ini mendingan ya ada ini, meskipun ini berusaha jadi ini untungnya direkturnya adalah kata-kata kunci, coba yang lain, aduh mohon maaf deh. Terus nih ya meskipun buruk tapi ini kan aja ini bisa dimaklumi nih ya kan nih. Ini ada ini pas dia memutar seperti wind itu ya, itu dia masuk seperti itu tuh, keren banget tuh, das dan jadi tuh keren tuh dia ya gini set, nah tuh kayak wow keren banget kan nih, partikel apinya efeknya gila, membara cedas tuh, gila keren banget. Ini baru keren nih, keren banget parah ya kan. Terus inilah ini bikin thumbnail lagi sih, keren banget bikin thumbnail, aduh lagi-lagi ya, bikin wallpaper, thumbnail, bikin advert ini tolong ini ya, bikin thumbnail, bikin wallpaper, nanti aku taruh di laptopku ya kan, laptopku bikin sebelumnya aku taruh di sini kan, taruh di sini kan wallpaperku kan, wallpaper taruh di sini kan, ini masih kalau bikin seperti ini mah keren banget. Kamu nggak dibikin seperti itu, ini baru keren banget, ini mantep, ini keren nih menurut gue, keren. Bikin dong wallpapernya, masuk ke laptopku nih, mantep jos lah. Nah kayak ini kita masuk adegan Atropos nih. Oke, untuk bagian Atropos ini tidak ada intimidasinya, kedatangannya, kerusakan ada banget. Kayak Gurun Sama tuh, ini Gurun Sama aja lah, masuk kurang nggak menurutku sebagai villain enemies ya kan, ini masih kategori masih F lah, bukan F ya, D lah, D masih perlu di-adjust lagi, perlu dipelajari lagi, karena ya kayak apa ya, make upnya aja bagus loh, kurang actingnya aja yang kurang bagus. Nah ini baru bagus nih, dia ada, nah ini dia kan, tapi nggak dipertahankan sayang sekali. Tapi ini seperti ini menurutku masih lempeng-lempeng aja sih, nggak ada ekspresi manapun ya, datang aja short aja ya kan, lempeng-lempeng aja sih. Kayak lo misalnya villain yang ini tuh bisa aja, tidak ada motivasinya. Kalau Gurun Sama itu ada motivasinya, dia ingin menciptakan namanya dunia emas ya kan, dunia emas seperti apa ya, Eldorado ya, dia menghancurkan semua manusia dan dia menjadi dunia seperti emas. Motivasinya dia ingin mengindahkan diri sendiri. Yang Atropos itu apa motivasinya, bagi dirinya apa motivasi, nggak ada motivasi sama sekali villainnya. Itu kekurangannya di sini villainnya. Pas lagi menutupi ekspresinya seperti ini, misalnya ekspresinya bagus tutupi dengan cahaya robot emas ini. Lanjut aja ya, kayak ini menurutku ya oke lah seperti, tapi menurutku ya gini aja nih, ini ya, tapi tuh nggak gimana ya, nggak lempeng aja gini, kurang villain. Mana lah Kasis, mana Kloto, kalau misalnya kan sama Kloto maka Kasis seperti posisi seperti ini mungkin jauh lebih epic, lebih ada motivasinya. Kloto itu apa, itu bimbang antara mau ke jahat mau ke baik. Kloto itu mau ke sini mau ke sini itu bimbang si Kloto ini. Hasil kayak itu adalah suatu kayak dia tuh, wah aku mau ke baik nih tapi aku mau ke jahat juga nih. Saatnya nih aku akan membalas dendam ya kan, si ini nih ada baik tapi ada jahatnya juga si Kasis ya kan. Kira ada jahatnya sedikit di Kasis dan Kloto itu jahat tapi di itu ada kebaikan. Nah itu ada motivasinya, sekarang ada nggak motivasinya, kayak empang aja gitu, bocah anak kecil ya jadi villain masuk aja tuh, tidak ada ekspresi manapun.
kayak masih mending ya, bocah kayak anak kecil laki-laki tuh masih mending, dia ada ekspresi ekspresi mau terjun kemanapun kayak Otaro tuh ya, lakukan kayak enggak seperti itu ya, gue masih mending seperti itu dibandingkan seperti ini kayak lempeng aja gitu. Mungkin masalah tersnya masih kurang ya, mungkin kita kata kunci mungkin agak kurang tepat dan kan seperti ini. Gue masih mending ya di Ultraman Cheat itu kan ada anak kecil juga kan, itu adiknya dengan bagus tuh keren banget tuh, keren banget kayak seperti itu, keren banget ya kan. Terus kayak di Ultraman Op juga ada anak kecil tuh nggak salah ya, pokoknya di bawah, kursi di bawah ya nggak salah ya, tuh keren banget tuh directionnya, terus actingnya juga keren banget. Meskipun dan berarti ya masih aku aja menurutku bagian seperti itu ya kan. Ya itu aja sih menurutku, ya pergi aja dia masih nol lempeng aja tuh. Tidak gini nih, saya artikan aja ini, tidak ada intimidasinya. Oh ini baru ayo lagi gitu loh. Akan aku habiskan diri. Nah actingnya seperti itu. Nah atau harus bilang nih, akan ku jadikan amalgam itu nanti, akan aku jadikan amalgam, akan ku hancurkan kalian semua. Abang dilakukan kepada si kedua makam tersebut tidak mengajukan orang tersebut, maka dia menyembuhkan orang tersebut, menyelamatkan orang tersebut ya kan. Itu soalnya seperti itu afirmasi itu. Ada intimatisnya, sorry artinya kurang bagus ya, tapi seperti itulah dia. Seperti tadi itu oke banget, seperti itu sih apa Atrobos itu seperti itu, Atrobos itu seperti itu ya kan, jelas sih. Nah ini si episode selanjutnya ya kan, ini yang aneh adalah perfect star wave-nya si Platina Gachard. Kalau nggak salah ya ini tuh apa ya, ini Merkurin nggak sih, Merkurin, Kingi Ravina, Farmars, terus ini apa ya, Jupiter mungkin, Jupiter gimana, pokoknya 5 itu mungkin Merkurin, Kingi Ravina, Gen Saturn, Jupiter, Farmars masuk di sini semua, nggak salah ya. Dan ini keren banget loh ini. Kenapa kemarin 27 nggak seperti ini? Gue tuh kecewa loh, udah bikin ini keren banget loh ini. Ini episode 49 keren banget loh ini. Lawan sih Nandal Amalgam, keren banget, gila. Stop. Oke itu dari saya. Nah dari itu ada sedikit tambahan ya. Berapa tuh Platina Gachard itu harusnya tuh di nerf aja ya, jangan menambahkan final form baru seperti gimana, seperti kayak incomplete final form kayak Kids kemarin. Gue kurang suka seperti itu. Ini di nerf aja, membutuhkan final baru namanya Rainbow Gachard dan juga Ninjagon Gachard itu jauh lebih keren. Dan itu adalah sesuatu substansi yang dapat di sini harus disebut. Nah itulah. Oke, bisa dari saya bahan-bahan tuntasnya belum nggak lengkap, tapi ya ini unek-unek dari aku. Ya itulah opini dari aku dan begitulah ya. Oke, kita bertemu di berikutnya. Kita bahas lagi ya. Kita bahas nanti di video berikutnya, kita bahas namanya form-form yang keren-keren. Bahkan nanti ada apa dari komentar legend. Nah, kita bahas video berikutnya aja gimana? Coba kolom komentar. Oke, dari saya dan bye.